Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini sekalipun kita masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya katakan hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita, karena ada 2 ulang tahun yang kita peringati saat ini. Yaitu yang pertama, ulang tahun Sinode Gereja Isa Masih yang berkedudukan di Semarang, di Pringgading. Lalu yang kedua adalah ulang tahun Gereja Isa Masih Kudus yang ke-67. Biarlah kita akan tetap mendukung di dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai dan memberkati kedua gereja ini dan seluruh gereja-gereja yang lain. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan akan ibadah ucapan syukur pada hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini, sampai sekarang ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita ungkapkan sukacita kita pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu yang di sini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan, kita mau menari buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
terima pujian kita, sebab Dialah yang luar biasa. Dia kekasih jiwa kita, Dia yang sangat indah. Kita hanya kagum kepada Dia. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan, Tuhan. Oleh karena besar kasih setia dan rahmat yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami, di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dalam setiap musim kehidupan yang kami hadapi, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih, Engkau senantiasa beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam hadirat-Mu. Demikian pula di hari Sabat ini, di tengah-tengah pergumulan yang ada, Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu. Pada saat mereka menyelenggarakan ibadah sesederhana apapun, dimanapun mereka berada, Tuhan hadir. Engkau menyatakan kasih dan kemuliaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami walau secara online ini tetap ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu atas setiap firman yang hendak kami cerna, kami nikmati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, bahkan mungkin saat ini sedang konsentrasi berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah secara online. Tidak mengurangi rasa rindu dalam kehidupan kita untuk senantiasa dapat menikmati persekutuan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang ada, bahkan di hari Sabat ini, untuk menikmati dan memiliki waktu secara spesial dan hanya beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama di hari yang spesial ini, di hari yang dijadikan oleh Tuhan ini, untuk kita dapat menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat 11. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat 11. Sekali lagi, suratan Petrus yang pertama, pasalnya yang kelima. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Mari kita telaah kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, dalam rangka merenungkan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Ayat 8 demikian dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang berat yang kita hadapi saat-saat ini, kita diajak untuk benar-benar merenungkan apa yang Tuhan mau dengan segala perkara peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Saya ingin menganalogikan kondisi pandemi pada saat ini. Tak ubahnya semacam ancaman yang sangat serius yang ditujukan kepada semua orang. Tak terkecuali adalah anak-anak Tuhan. Di saat-saat ini, para ilmuwan, tim medis dan sebagainya terus berusaha melakukan observasi, penyelidikan, bukan sekedar untuk mencari cara, mencari solusi, menyelesaikan pandemi ini. Mencari cara, mencari obat-obatan, mencari formula-formula tertentu yang dikemas dengan yang namanya vaksin untuk mengobati, untuk menyelesaikan, bahkan mematahkan rantai virus corona yang sedang melanda di sekitar kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita seolah-olah ada dalam situasi yang membuat kita tidak lagi bebas dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Pembatasan-pembatasan sosial dilakukan demi mematahkan rantai COVID yang ada ini. Nah, saudara-saudara, lepas dari kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang melanda dalam kehidupan kita dengan ancaman pandemi ini, pernahkah kita berpikir dengan serius ada ancaman yang lebih bahaya dan lebih mematikan, lebih dari sekedar kita mencemaskan pandemi ini, yaitu ancaman terhadap kehidupan spiritualitas kita. Ancaman terhadap kehidupan kerohanian kita. Karena kalau ditelusuri dengan cermat, intinya justru di situ. Ketika spiritualitas kita mulai goyah, iman kita mulai dibuat sedemikian rupa tak berdaya, di situ sudah dapat dikatakan kita sudah mengalami kekalahan, kelemahan. Akhirnya membuat, dan itu akan terus memunculkan pikiran, hati, jiwa yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Dan itu akan memperparah kondisi fisik kita ketika kita mengalami serangan COVID ini. Khususnya bagi para korban COVID ini. Nah, saudara-saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, saya ingin menganalogikan bahwa ancaman virus yang sulit diprediksi keberadaannya ini, dengan berbagai macam varian yang ada dan muncul, itu tak ubahnya seperti ancaman iblis yang terus berusaha menyerang kehidupan spiritualitas kita. Oleh sebab itu, kita temukan analogi yang pas, penggambaran yang pas tentang ancaman-ancaman semacam ini.
Alkitab, kebenaran firman Tuhan mengatakan di awal ayat yang kita baca tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu. Versi Alkitab, dalam versi lain, musuhmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan sekali lagi saya ingin menganalogikan bahwa keberadaan singa yang terus mengaum-ngaum ini tak ubahnya seperti iblis, kuasa gelap yang terus berusaha mengintimidasi kehidupan spiritualitas kerohanian anak-anak Tuhan. Karena itu, kalau kita perhatikan karakter singa yang digambarkan seperti iblis yang mengaum-ngaum. Tidak semua singa digambarkan seperti ini. Tetapi dalam konteks ayat ini, Rasul Petrus mengangkat keberadaan singa ini dengan karakternya. Saya berbicara tentang karakternya. Itu sama dengan iblis. Tuhan Yesus digambarkan sebagai singa Yehuda. Tetapi dalam konteks ini kita akan melihat sejauh mana karakter singa ini memiliki kesamaan dengan karakter iblis yang terus berusaha melakukan pekerjaannya mengintimidasi anak-anak Tuhan, setiap kita. Saudara-saudara, karakter singa yang tidak lain dalam konteks ini adalah si iblis, lawan, musuh anak-anak Tuhan. Paling tidak ada 3 yang dapat kita simpulkan dari perikop yang kita renungkan dan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, karakter singa yang tidak lain yang digambarkan si iblis, lawan dan musuh kita ini. Dia memiliki karakter selalu mengintimidasi, mengancam. Apa yang ia lakukan dengan karakternya yang satu ini? Dia berusaha membuat takut, cemas, dan khawatir dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Bukankah ketika kita menghadapi virus yang misterius ini, kita pun seolah-olah diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan hal-hal yang tidak pasti. Kita berusaha mencari solusi, ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. Dan itulah cara kerja iblis melemahkan kehidupan spiritualitas anak-anak Tuhan. Seperti karakter singa dalam konteks ini. Dia mengintimidasi kita. Selain dia membuat takut, cemas, khawatir dengan segala hal yang tidak pasti, dia juga membuat bingung, membuat kita hilang kesabaran, membuat kita depresi, stres, sehingga melakukan hal-hal yang berlebihan, yang tidak perlu, yang justru memperparah kondisi lemah tubuh kita. Dan ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak hati-hati dengan intimidasi iblis. Terus, apa yang ia lakukan ketika ia mengintimidasi manusia, mengintimidasi, mengancam orang-orang percaya? Dia membuat patah semangat. Dia membuat manusia yang mendapatkan serangan ini mengalami keputusasaan dan tidak memiliki harapan. Dan tidak heran ketika ada beberapa di antara kita yang mengalami serangan COVID ini dan mengalami kelemahan tubuh dengan berbagai macam manifest kelemahan tubuh yang ada ini. Ketika kita berusaha mencari obat-obat tertentu demi kesembuhan tubuh kita,
dan ternyata tidak kunjung sembuh, itu membuat kita semakin stres, menjadi semakin depresi. Dan itu akan semakin melemahkan imun kita tanpa kita sadari. Dan yang akhirnya, apa yang terjadi? Kondisi kita semakin parah. Dan bisa-bisa tak tertolong. Itu yang pertama. Iblis tanpa kita sadari, dengan kondisi semacam ini, sedang mengintimidasi kita. Dan yang kedua, karakter iblis ini, dia mematahkan kemampuan dan kekuatan kita. Ini cara kerja iblis melemahkan kita, menghancurkan kita, menggoyahkan kita. Selain mengintimidasi, dia juga mematahkan kemampuan dan kekuatan kita. Kita dibuat seolah-olah sudah kalah sebelum perang. Itu yang terjadi. Ada kan pertandingan-pertandingan tertentu sebelum mereka bertanding di arena laga pertandingan seperti tinju dan sebagainya, mereka diperhadapkan face to face untuk melakukan perang psikis, perang saraf. Bagi orang yang memiliki karisma tertentu, hanya dengan tatapan mata, ia mampu mengintimidasi lawannya dan membuat lawannya kalah sebelum perang. Ada binatang-binatang yang sehabitat dengan singa, kucing. Dalam mitos atau apa itu, dia memiliki yang namanya condromowo. Si kucing ini kalau mau menangkap cecak atau apapun, dia tidak perlu lari-lari, dia tidak perlu mengejar, dia hanya berdiam di tempat dan menatap dengan penuh konsentrasi serius si cecak itu. Dan tiba-tiba cecak itu jatuh. Dan itu menurut cerita karunianya si kucing, memiliki karunia condromowo. Hanya cukup dilihat, musuh kalah. Dan jangan heran, itu yang dilakukan iblis pada saat ini dalam kehidupan kita. Dia berusaha mematahkan kemampuan dan kekuatan kita supaya kita dibuat kalah sebelum perang. Dan selain itu, dia menyerang dengan berbagai serangan yang bertubi-tubi, melalui ancaman-ancaman, sampai membuat kita tidak berdaya. Karena itu yang dilakukan oleh iblis. Dan selanjutnya, dengan cara mematahkan kemampuan dan kekuatan kita, iblis membuat segala usaha kita dengan berdoa, bersaat teduh, beribadah, seolah-olah semuanya itu sia-sia. Kita dibuat tidak berdaya, kita dibuat tidak mampu, kita dibuat tidak berguna. Itu cara iblis. Dan yang ketiga, karakter si iblis yang digambarkan singa yang sedang mengintimidasi ini, dia memiliki karakter lain yang merupakan strategi dia untuk melemahkan anak-anak Tuhan, setiap kita. Apa itu? Yang ketiga, dia berusaha menutup mata rohani dan iman kita. Sehingga seakan-akan Tuhan itu sangat jauh dan tidak terjangkau oleh kita. Sehingga tidak heran ketika kita diperhadapkan dengan segala keputusasaan, kita cenderung berkata, mengapa Tuhan tidak jawab, mengapa Tuhan tidak mendengar doa saya, mengapa Tuhan tidak kirim mujizat, dan sebagainya. Bahkan kita menggeser cara Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita dengan usaha kita. Bahkan kita melupakan Tuhan. Kita berusaha terus mencari cara bagaimana
supaya kondisi tubuh kita ini tetap fit dan tidak diserang oleh COVID ini. Dan itulah cara iblis. Dia berusaha menutup mata rohani kita, iman kita, sehingga seakan-akan Tuhan itu jauh, tak terjangkau oleh kita. Iblis berusaha seakan-akan kita selalu menghadapi persoalan sendirian, tanpa menyadari kehadiran Tuhan. Kita seolah-olah menghadapi masalah seperti gunung yang besar dan mustahil diselesaikan. Itu cara iblis. Dan yang lebih mengkhawatirkan, iblis membuat kita selalu khawatir dan lupa akan keberadaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan karakter-karakter cara iblis melakukan serangan-serangan semacam ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 3 hal yang cukup bisa kita simpulkan. 1, sadar. Sadarlah. Artinya apa? Jangan lengah, jangan terlena, jangan ceroboh, waspada. Serangan itu terus akan terjadi. Jangan lengah. Serangan iblis begitu halus dan mempesona. Kalau iblis menunjukkan dirinya dengan berbagai macam kekuatan secara fisik, mungkin kita bisa melakukan perlawanan dengan kemampuan kekuatan fisik pula. Atau paling tidak kalau kita takut bisa lari. Tapi ketika keberadaan iblis ini tidak mampu terdeteksi dengan kasat mata. Dan itu yang harus kita waspadai. Sadarlah. Jangan lengah. Jangan ceroboh. Jangan terlena. Sewaktu-waktu iblis terus akan menyerang dengan berbagai macam cara. Dan yang kedua, sadarlah. Bukan cuma sadar akan serangan iblis, tetapi sadarlah bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, penuh kasih, yang selalu menyertai kita. Kesadaran ini harus dibangun. Sadar untuk waspada, dan yang kedua sadar bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa lebih dari apapun. Karena Tuhan yang setia terhadap janji dan kasih-Nya. Tuhan yang hanya kepadanya saja kita harus berharap. Tuhan yang menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Tuhan yang memampukan kita mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kita tidak jauh. Tuhan itu dekat. Tuhan itu lebih besar dari persoalan apapun. Dan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Aminkan itu. Itu yang terpenting. Dan yang kedua, berjaga-jaga. Apa artinya? Mari kita siap sedia setiap saat menghadapi serangan iblis ini. Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menjaga diri. Dan selalu siap menghadapi serangan itu kapan saja. Ini yang perlu kita lakukan, tetap berjaga. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, firman Tuhan sekali lagi katakan, lawanlah. Artinya apa? Lawan dengan iman. 1 Petrus pasalnya 5 ayat 9 tadi. Referensi Alkitab di dalam Efesus 6 ayat 16. Pakai perisai iman untuk menghadapi serangan iblis. Dan Tuhan akan nyatakan kemenangan itu kepada kita. Lawan dengan iman yang teguh. Dan jangan lupa untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maksimalkan seluruh kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 10 dikatakan, Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Karunia-Nya jelas.
dan maksimalkan karunia Tuhan itu dalam hidupmu menghadapi persoalan yang ada. Saudara-saudara yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis menginginkan orang percaya yang sedang menderita menyangkal Tuhan. Iblis menginginkan orang percaya yang sedang menderita meragukan janji firman-Nya dan tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Peperangan rohani yang kita hadapi boleh dahsyat. Iman boleh menerima serangan-serangan yang sengit, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk mengalah atau kalah. Tubuh boleh lemah, tetapi iman tidak boleh lemah. Karena iman tidak bertumpu pada sumber kodrati manusiawi secara jasmani, tetapi kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya marilah kita sadar bahwa ialah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 11. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan akan mengaruniakan kepada kita iman untuk tetap teguh dan tegar menghadapi realita hidup ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman itu benar-benar menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck, terpuruk dalam kondisi yang membuat kami tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi justru dengan kekuatan firman-Mu ini, kami dibangunkan, dibangkitkan kembali untuk mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar iblis terus mengintimidasi kami, menyerang kami. Tetapi kami juga sadar bahwa kami bersama dengan Engkau. Kami memiliki Tuhan Yesus. Kalau hidup ini ada bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, khawatir, takut dan gentar menghadapi serangan-serangan yang ada ini. Karena Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, limpahi kami dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan, keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan berdoa bersyafaat dalam rangka untuk ulang tahun Sinode dan gereja kita yang kita kasih, Gereja Isa Al-Masih yang ada di Kudus. Baik yang di rumah, mari kita akan bersyafaat. Saudara yang sebagian kecil ada dalam gereja ini, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatukan hati di dalam doa. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami tetap bersyukur. Apapun keadaan hidup kami, apapun keadaan gereja kami, apapun keadaan sinode kami di tengah-tengah masa pandemi, kami tetap bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, kami dapat merayakan HUT Sinode yang ke-75 tahun. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kemampuan untuk seluruh jajaran pengurus Sinode untuk dapat saling bersinergi dengan majelis daerah yang ada, bahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih, baik yang ada di kota-kota sampai ke pelosok-pelosok, sehingga di tengah-tengah tantangan sekalipun
kami dapat terus makin bertumbuh, makin maju, dan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi komunitas di mana kami ada, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan juga akan memberkati untuk kesehatan para hamba-hamba Tuhan dengan stamina yang prima, dan kiranya Tuhan juga yang akan memberi kemampuan untuk dapat melewati dalam masa pandemi ini sampai akhir. Tuhan, hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga yang akan mencukupi segala kebutuhan para hamba-hamba Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang ada. Kami tahu ada kelesuan ekonomi di situ dalam masa pandemi ini. Tapi kami berdoa bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau yang akan melimpahi kasih karunia-Mu, sehingga ada terobosan-terobosan di dalam ekonomi, keuangan, seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih yang ada. Tuhan, hari ini kami juga berdoa, kiranya Engkau juga terus yang akan bekerja dan campur tangan untuk penyelesaian pembangunan gedung sinode, baik untuk kebutuhan pendanaan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Panitia yang bekerja, Tuhan akan melimpahi dengan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di suasana yang berbahagia ini Tuhan, dalam ulang tahun yang ke-75 Sinode Gereja kami, secara khusus kami berdoa untuk keluarga pendiri Gereja Isa Al-Masih. Puluhan tahun yang lalu Tuhan sudah menaruh beban dan misi dan visi kepada keluarga ini Tuhan, kepada hamba-Mu, sehingga boleh berdiri di kemudian hari sebuah sinode gereja yang kami kenal atau dikenal hari ini dengan Gereja Isa Al-Masih. Bapa di dalam surga, biarlah secara khusus bagi keluarga para pendiri Gereja Isa Al-Masih dimanapun mereka berada sekarang ini, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, Tuhan, kiranya karunia dan beban yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk mengemban amanat agung, untuk mewartakan kabar sukacita, untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan lewat organisasi Gereja Isa Al-Masih. Kiranya ini terus mewarnai di dalam kehidupan setiap warga gereja, para hamba-hamba Tuhan di lingkungan Gereja Isa Al-Masih. Tuhan, Engkau memberkati mereka, sekeluarga ini yang Tuhan sudah pilih sebagai saluran berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di negara kami lewat Gereja Isa Al-Masih. Kiranya beban itu Tuhan terus tumbuhkan, sehingga jerih dan lelah mereka, pemakaian Tuhan yang luar biasa secara khusus di awal-awal berdirinya Gereja Isa Al-Masih terus berkembang hingga saat ini. Kiranya semangat pekabaran Injil, semangat pemenangan jiwa yang Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga ini terus bergema hingga saat ini dan terus mewarnai di dalam setiap jemaat lokal Gereja Isa Al-Masih dimanapun berada, termasuk di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah semangat pemberitaan ini terus berkembang Tuhan, sehingga pada hari-hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, Gereja Isa Al-Masih semakin bertumbuh dan berkembang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak pos-pos PI dibangun, banyak gereja-gereja induk atau lokal didewasakan, sehingga pekerjaan Tuhan
semakin menjangkau ke setiap pelosok negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa secara khusus untuk mereka, keluarga pendiri Gereja Isa Al-Masih dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan taruhkanlah terus semangat pelayanan di dalam kehidupan mereka untuk terus berkembang, membawa gereja kami, menyemangati Gereja Isa Al-Masih supaya semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, tidak cukup mulut kami untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa melihat gedung gereja kami yang megah seperti ini, kami sadar Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sekedar akan kilas balik. Kami tidak akan mampu menyebut diri kami gereja. Pada awalnya kami sadar bahwa kami hanya persekutuan. Itu saja, kami tidak mempunyai tempat yang permanen. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu kami lakukan. Tetapi kami bisa melihat para bapak-bapak pendiri di Gereja Isa Masih Kudus begitu militan. Dia mencontoh apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Disitulah kami bisa melihat perkembangan makin lama makin baik. Dan kami bisa melihat oleh karena Tuhan bekerja sama dengan kami, maka kami bisa melihat ada seorang yang menyerahkan, menghibahkan satu tanah kecil ukuran 15 kali 6. Dan disitulah kami mulai membuat gereja semi permanen untuk kami bisa melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai Gereja Isa Masih Kudus. Tuhan, Engkau tidak hanya menutup akan berkat-berkat-Mu pada saat itu saja, tetapi Engkau limpahkan berkat-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa membeli akan tanah di sebelah. Itu semua karena berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga bisa dibuat gereja yang baru. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih memberkati kami sedemikian rupa, sehingga kami bisa melihat perkembangan Gereja Isa Masih Kudus saat ini begitu luar biasa. Dan kami juga bersyukur kalau kami mampu dan bisa mengembangkan akan pekerjaan Tuhan dengan membuka TPI-TPI. Kami tahu bahwa kami mempunyai TPI 11 TPI. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ada 4 TPI yang sudah kami dewasakan, yaitu TPI Jepon, TPI Pelausan, TPI Kalioso, dan TPI Jatimalang. Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang kami kasihi, yaitu Bapak Pendeta Timotius Wagimin yang menjadi Gembala Jemaat Gereja Isa Masih Jatimalang, telah Engkau panggil pulang. Kami ingin Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan membebat hati-hati mereka. Engkau juga yang akan memberikan hikmat untuk agar supaya Gereja Isa Masih Jatimalang tidak stagnan, tetapi Engkau sendiri yang akan mengirim siapa yang akan menjadi penanggung jawab daripada Gereja Isa Masih Jatimalang. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
masih ada 7 akan TPI kami. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kalau ada 2 TPI yang sudah mendapatkan izin membangun gereja di tempat mereka masing-masing, yaitu gereja Ngentak dan gereja Kolombo. Kami tetap mendukung di dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan bekerja dan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, sehingga kami semua tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak kami sanjung dan kami muliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kalau kami bisa melihat gereja di tempat ini begitu megah, bukan karena kegagahan dan hikmat daripada manusia, tapi ini semata-mata karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam Gereja Isa Masih Jemaat Kudus. Oleh karena itu, ajar kepada kami Tuhan untuk bisa bersatu padu antara hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh seksi. Kami boleh bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak akan mampu dan bisa melakukan itu semua. Tetapi kalau Tuhan berserta kami, maka kami sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami bukannya sekedar mendengar doa kami, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena kami sudah minta di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin dan memberkati Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus dalam pelayanan sejarahnya selama 67 tahun. Perjalanan selama 67 tahun bukanlah masa yang singkat. Tentunya ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan sejarah, pertumbuhan dan perkembangan Gereja Isa Al-Masih Kudus. Ada banyak berkat dan pengalaman rohani yang didapat dari Tuhan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Sebagai seorang jemaat yang dibesarkan secara rohani di gereja ini, saya menyaksikan bahwa karya Tuhan yang sungguh nyata dialami oleh gereja ini. Salah satunya adalah bagaimana cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bekerja dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Dan tentunya masih ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan secara luar biasa dan ajaib bagi gereja di tempat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah suasana yang penuh dengan sukacita ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kondisi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena kehidupan iman kita tidak bisa lepas dari keberadaan kita di tengah bangsa ini. Sebagaimana kita tahu bahwa sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini melanda bangsa kita, ya, di mana hal tersebut sangat berdampak kurang baik, ya, bahkan menyebabkan perubahan secara signifikan di segala lini kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan sampai masalah perekonomian. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari bangsa ini, kita akan terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera dilalukan dari bangsa ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk dapat mengatasi masalah ini semuanya. Kita berdoa juga
agar sebagai gereja Tuhan kita selalu diberi kuasa dan keberanian untuk menjadi saksinya, menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, menjadi berkat bagi Kota Kudus, bahkan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun ke-67 Gereja Isa Al-Masih Kudus. Semakin diperkenan dan dipercaya untuk mencapai kapasitas yang lebih besar dan lebih luas menuju pencapaian visi dan misi sesuai panggilan dan rencana Bapa. Hidup semakin indah dengan passion serta berdampak dan terus memperkenan Bapa, berkat mengejar dengan limpahnya untuk tetap menjadi berkat. God bless buat Giaku, God bless buat kita semua. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini kita bersyukur karena kita mampu dan bisa menyelesaikan ibadah ucapan syukur pada saat ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diberkati oleh Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak kami sanjung dan kami muliakan dalam hidup ini untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ucapan syukur Gereja Isa Masih Kudus yang ke-67 ini. Tuhan, kami tahu bahwa ini semua karena pimpinan dan penyertaan daripada Engkau saja. Dan hari ini Tuhan, kami boleh menyerahkan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Mereka begitu mengasihi, menyintai akan pekerjaan Tuhan, sehingga memungkinkan sekalipun mereka tidak pergi ke gereja, tetapi mereka dengan penuh sukacita memberikan persembahan. Apakah itu lewat transfer, apakah lewat hamba-hamba Tuhan, ataukah sekretariat. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan sendiri akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kami makin menjadi bijaksana dan kaya di dalam mempersembahkan sesuatu untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kelemahan tubuh. Tuhan, kami tahu oleh kuasa darah-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah mereka dan menyembuhkan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini isoman? Apakah pada saat ini mereka dirawat di rumah-rumah sakit? Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang saat ini harus dipisah dari keluarga yang dikasihi, kiranya Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan iman, supaya mereka tidak menjadi putus asa, tetapi mereka tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan yang mereka alami.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan menyelesaikan akan ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memimpin dan menyertai kami. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mampu dan menyelesaikan ibadah ucapan syukur yang ke-67 tahun. Pada saat ini Engkau sudah memimpin dan menyertai serta memberkati gereja Isa Masih Kudus. Maka sekarang mari kita akan menyelesaikan akan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, itu tadi rangkaian ibadah peringatan Kiyaku yang ulang tahun ke-67. Nah, kali ini bareng aku kita mau tanya ke beberapa jemaat bagaimana sih kesan dan pesan selama ini tentang Gereja Kudus dari dulu sampai ulang tahun yang sekarang. Kita kali ini bersama dengan Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat pagi. Selamat pagi. Kali ini
aku pengen nanya dong Pak, gimana kesan dan pesan Pak Daniel tentang ulang tahun gereja dari dulu sampai sekarang ini? Bagaimana perjalanan gereja Isa Al-Masih? Bisa dijelaskan secara singkat? Ya, terima kasih. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-75 dan untuk Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-67 ya. Ya. Sepanjang pengetahuan saya selaku jemaat di Gia Kudus, ada hal-hal yang luar biasa yang kami rasakan ya. Karena memang sejak dari sekolah minggu sampai sekarang ini saya tetap menjadi anggota Gereja Isa Al-Masih Kudus ya. Tentunya di usia yang ke-67 tahun ini saya berharap agar Gereja Isa Al-Masih Kudus ini bukan hanya gedungnya yang mewah, tetapi justru Gereja Isa Al-Masih Kudus bisa menjadi berdampak ya. Tentu berdampak bagi Kota Kudus dan tentunya khususnya buat jemaat di Gia Kudus merasa diayomi begitu ya. Itu harapan saya dan saya melihat memang perkembangan Gereja Isa Al-Masih Kudus ini cukup luar biasa ya. Dari gereja kecil sampai menjadi besar. Tentu harapan kami bukan hanya gerejanya yang besar, tetapi Gereja Isa Al-Masih Kudus menjadi berkat bagi semua orang. Oke, terima kasih luar biasa Ya. banget ya Pak. Bisa dikasih ucapan untuk Dirgahayu yang ke-67 ini? Ya, selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-67. Saya berharap gereja ini terus maju, sukses, dan kompak selalu bagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan memberkati. Nah, yuk ikut aku lagi untuk tanya ke beberapa orang lainnya, karena kalau satu aja kayaknya kurang ya. Yuk kita. Tes 1A. Halo Pak Thomas, selamat pagi. Hari ini Rinta ingin tahu bagaimana kesan dan pesan Pak Thomas untuk perjalanan Gereja Isa Al-Masih dari dulu sampai sekarang ini di ulang tahun yang ke-67. Dirgahayu, selamat ulang tahun untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-75 dan Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-67 tahun. Semoga bertumbuh semakin kuat di dalam peribadahan, semakin besar di dalam pelayanan, dan semakin luas di dalam penginjilan. Kiranya Gereja Isa Al-Masih Kudus dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di sini. Sekian. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Thomas atas kesempatan saya untuk bisa bertanya kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tadi kita udah tanya ke kaum pria. Untuk biar adil, kita tanya juga dari kaum wanita. Hari ini kita mau tanya ke Bunda Esther. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa diceritakan secara singkat kesan dan pesan untuk Gereja Isa Al-Masih selama perjalanan dari dulu sampai sekarang ini? Gereja Isa Al-Masih Kudus adalah gereja yang diberkati Tuhan. Dan tentunya kita semua berharap gereja ini akan terus menjadi berkat. Saya mengikuti perkembangan gereja ini sejak masih bangunan yang lama dulu di Gang 3 dan yang sebelah sini masih untuk pastori. Dan saya bersyukur saya melihat perkembangan gereja ini yang luar biasa. Pelayan-pelayan Tuhan yang semakin diperlengkapi oleh Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan yang semakin menjadi berkat buat gereja kita. Saya bersyukur untuk jemaat Tuhan, majelis yang kerjasama dengan baik. Ya memang ada hal-hal yang mungkin kekurangan-kekurangan, tetapi saya bersyukur kita punya gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kalau begitu bisa dong kasih ucapan untuk ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-67 ini. Baik, untuk Gereja Isa Al-Masih
Saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih, dan khusus bagi gereja kita tercinta, Gereja Isa Al-Masih Kudus, ulang tahun yang ke-67. Selamat ulang tahun, tetap semangat, tetap maju, apapun yang terjadi, mari kita tetap menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, kembali lagi. Sekarang saya bersama dengan Pak Lukas Karwoto. Selamat pagi Pak Lukas Karwoto. Pagi. Bisa diceritakan secara singkat kesan dan pesan Pak Lukas untuk Gereja Isa Al-Masih dari dulu sampai sekarang ini? Ya, Isa Al-Masih gereja satu-satunya, dan saya yakin yang terakhir buat saya. Tidak ada gereja lain ya. Saya lahir ceprot, Isa Al-Masih sudah berdiri. Ya cuman dulu kecil, ya terus kemudian berkembang, kita bangun gedung sekolah minggu, terus bangun gereja utama, dan sekarang gereja yang sekarang. Dan yang ajaibnya, gereja yang lama hilang semua, kok jadi gede lagi gitu ya, sekarang jadi gede banget. Ya itu mungkin kesan saya, jadi sesuai dengan namanya GIA, gereja ini ajaib, dan itu luar biasa buat kehidupan saya. Dan di gereja inilah ya saya bisa bertumbuh sampai dengan hari ini, merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Luar biasa, Isa Al-Masih. Untuk pesannya untuk Gereja Isa Al-Masih? Ya, sesuai usia 67 ya, angka 6 angka manusia, 7 angka Tuhan gitu. Kalau mungkin hari ini kita masih berjalan di dalam visi dan misi manusia, harapan saya segera menjadi berubah dan menjadi misi dan visinya Tuhan di gereja kita, sehingga makin bertumbuh dan maju. Amin. Bisa diberi ucapan kepada seluruh jemaat menaik ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-67. Ya, buat Gereja Isa Al-Masih, GIA aku, selamat ulang tahun yang ke-67. Kiranya gereja ini menjadi jawaban bagi setiap jemaat dan juga menjadi solusi buat masyarakat di sekitar di lingkungan Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus selalu memberkati gereja ini. Amin. Halo, kita belum selesai sesi wawancaranya. Kali ini kita bersama dengan kaum wanita lagi, Tante Agnes, yang tadi sudah membawakan pujian bagi kita semua. Shalom Tante Agnes. Shalom Rinta. Bisa diberikan kesan dan pesannya tentang Gereja Isa Al-Masih selama perjalanannya dari dulu sampai sekarang yang ke-67 tahun ini. Iya, saya sungguh bersyukur karena bisa menjadi bagian dari Gereja Isa Al-Masih ya. Sama seperti Pak Lukas Karwoto tadi, saya lahir ceprot itu juga ada di Gereja Isa Al-Masih. Jadi saya kalau boleh dibilang cinta mati dengan Gereja Isa Al-Masih. Ya, tapi saya lebih cinta mati dengan Tuhan ya tentunya ya. Nah, di ulang tahun yang ke-67 ini saya kira bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang sangat panjang yang kita bisa lalui, kita telah lalui bersama. Dan saya percaya, sangat percaya Tuhan pasti akan memimpin langkah kehidupan Gereja Isa Al-Masih lebih lagi dan menjadi berkat lebih dahsyat lagi. Semangat terus untuk Gereja Isa Al-Masih, khususnya untuk jemaat kudus, sehingga menjadi berkat bahkan bisa menjangkau dunia ya, lebih dahsyat lagi. Dirgahayu Gereja Isa Al-Masih yang ke-67. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, itu tadi sesi wawancara kita dengan beberapa orang di sini. Itu hanya sebagian dari sebagian besar jemaat Gereja Isa Al-Masih. Tentunya kita semua menjadi jemaat yang bertumbuh, diberkati, dan semakin taat di dalam Tuhan ya. Baik jemaat Gereja Isa Al-Masih dimanapun kita berada, terima kasih atas perhatian dan antusiasnya selama mengikuti ibadah live streaming ini. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, tetap bersuka cita, dan terus senantiasa berada di dalam Tuhan. Sampai jumpa, God bless you all. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing? Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, saya Yuko Heavenly akan menjadi host Anda dalam meliput kegiatan pembagian sembako dalam rangka merayakan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-67 tahun tanggal 25 Juli 2021. Yuk langsung ke TKP.
Shalom, selamat pagi. Dalam rangka ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-67 yang jatuh pada tanggal 15 Juli, dan hari ini tanggal 25 Juli kami segenap hamba Tuhan Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus dalam rangka peringatan tersebut kami membagikan sembako. Di masa pandemi ini kami ingin membagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Jadi sembako ini ada sedikitnya ada 4 macam, ada beras, ada minyak, ada gula, dan juga ada kopi, ada kecap. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa kami bagikan kepada warga sekitar yang memang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi acara kami mulai hari ini Minggu tanggal 25 Juli jam 9 pagi. Jadi setelah ibadah syukur tadi yang kami siarkan secara online, kemudian kami membagi sembako mulai jam 9 pagi ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Oke, Shalom. Saat ini saya bersama dengan Tante Dwi. Bagaimana kesan Anda menerima bantuan sembako ini? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak, sangat berharga dapat mendapat bantuan dari GIA Isa Al-Masih dalam rangka HUT ulang tahun ke 67. Mudah-mudahan GIA Kudus semakin jaya, semakin berkembang, dan ya selalu jaya. Ya, amin. Terima kasih. Kesannya bagaimana, Pak? Oh, saya merasa terima kasih karena masa pandemi ini ya saya masih membutuhkan kebutuhan yang sangat mendesak, dan saya sebagai orang nyapu ya ingin rasa bantuannya gitu. Iya. Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. Terima kasih kepada saudara sekalian yang telah menyaksikan cuplikan kegiatan pembagian sembako dalam rangka merayakan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya Yuko Heavenly beserta rekan multimedia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.